Sebenarnya itu sangat disayangkan. Sebenarnya kalau dari aku ya sangat disayangkan karena saya sudah tebak itu akan menjadi reaksi anak-anak. Itu kan ada video-video beredar lo dibilang cong. Maaf banget. Iya. Mantan lo sama Wenda gitu. Kalau lu tanya gue ya, gue shock sih sebenarnya gitu. Cuman kalau lu ya shock karena ini di publik kan gitu. Karena di belakang itu ya sering juga dia ngatain gue gitu, sering. Bahkan di depan anak gue juga pernah. Jadi depan anak gue pernah kok, depan Thalia pernah gitu dia juga. Tapi ya gue udah nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Gue hanya bisa bilang oh udah. Oh ya udah, jadi gue harga diri gue di depan anak gue juga udah nggak ngerti lagi deh. Jadi si laki-laki ini selalu nganggap dirinya gentle banget gitu. Udah, lo mau ngatain gue cong, lo mau ngatain gue ini, intinya lo makan dari uang bencong kan. Dalam hidup ini, kebenaran sejati hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang akan kita bahas hari ini, hanyalah prediksi yang tidak selalu harus dipercaya. Namun, bagaimana kalau prediksi itu satu persatu perlahan benar-benar menjadi kenyataan? Berbagai paranormal meramalkan bahwa tahun 2026 bukanlah tahun yang berjalan seperti biasanya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menanti di balik semua ini? Untuk menjawab rasa penasaran kita semua, kali ini kita akan mengupas tuntas ramalan terbaru mengenai peristiwa tersebut. Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai topik pembahasan menarik lainnya. Disclaimer: konten ini dibuat sebagai bentuk interpretasi berdasarkan situasi dan fenomena yang terbaca saat ini. Ramalan bukanlah kebenaran mutlak dan tidak dapat dijadikan sebagai pegangan pasti dalam hidup. Maka dari itu, marilah kita nikmati bersama konten ini dengan bijak dan jangan menghina siapapun. Ruben Onsu pun membagikan pengalamannya saat menjalani ibadah umroh di tengah berbagai persoalan yang sedang menjadi perhatian publik. Di tengah konflik yang masih bergulir, Ruben mengaku memilih untuk menjauh sejenak dari hiruk-pikuk media sosial dan memusatkan seluruh perhatiannya pada ibadah serta doa yang dipanjatkannya di Tanah Suci. Dalam penuturannya, Ruben juga mengungkap bahwa sejak awal dirinya sudah memperkirakan adanya reaksi yang berbeda dari anak-anak terhadap sebuah momen yang sempat menjadi sorotan publik. Tak hanya itu, Ruben pun menceritakan kembali bagaimana dirinya pernah berperan dalam perjalanan awal karir Sarwendah, mulai dari proses pengembangan citra hingga mempertemukannya dengan pihak-pihak yang dipercaya dapat membantu membangun karirnya di industri hiburan. Sebenarnya itu sangat disayangkan. Sebenarnya kalau dari aku ya sangat disayangkan karena saya sudah tebak itu akan menjadi reaksi anak-anak gitu. Itu, tapi sisi positifnya mungkin niatnya kan kepengen surprise gitu ya, atau mungkin pengen mematahkan obrolan miring atau apa gitu, mungkin ya, mungkin. Dan saya kasih apresiasi untuk hal itu. Tapi yang tidak saya sangka itu adalah ya itu reaksi dari anak akhirnya berbeda kan, reaksi dari anak berbeda karena akhirnya reaksi itu menjadi sorotan banyak orang gitu. Dia karena kan semua orang juga banyak tahu lah ya, gue dan anak-anak itu kayak apa kan gitu. Jadi ya itu kelihatannya berbeda sekali. Jadi kayak kagok kaku gitu ya? Ya seperti yang dilihat ya gitu. Makanya itu yang sebenarnya udah gue sayangkan dari awal gitu. Tapi ya udahlah, udah terjadi. Nggak bisa, saya nggak bisa itu. Saya masih harus terus melangkah untuk melakukan perjalanan umroh ya. Semuanya kembali saya serahkan sama Allah aja pada saat itu gitu. Walaupun akhirnya di atas pesawat gue kepikirannya dahsyat benar gitu. Tapi ketika kita datang ke sana memang mau beribadah, ya udah sekalian cerita deh di sana. Gitu. Kalian curhat ngadu sama? Iya, ngadu, tapi gue biasa cerita juga sih setiap sholat gitu.
Cuman ini karena langsung di sentral tempatnya gitu, jadi kayak berbeda aja vibe-nya gitu. Kalau di tahajud gue pasti selalu bercerita hal-hal. Kalau di sholat isya itu yang saya lakukan adalah saya review hal yang saya lakukan dari pagi sampai saya duduk di sholat isya. Kalau tahajud itu bercerita yang saya inginkan, bercerita menanyakan hal yang harus saya lakukan apa, seperti apa, minta Allah terus kasih petunjuk gitu, minta Allah jangan jauhkan saya, tapi minta Allah dekati saya terus untuk bisa memberikan jawaban-jawabannya gitu. Gitu. Campur aduk kayak perasaan. Ya campur aduk lah, semuanya campur aduk gitu. Dan udah ya, maksudnya alhamdulillah semua pada saat berjalan gitu ya, itu kayak kita nggak ada orang lain aja, kita kayak fokus banget gitu. Fokus aja gitu. Dan ya alhamdulillah saya selalu bilang mudah-mudahan perjalanan umroh saya ya Allah permudah itu. Ada hal-hal yang spesifik gak sih di sana yang lo rasain gitu, misalnya lagi ibadah tapi kan banyak isu baru gitu yang datang nih di sosial media dan segala macam. Tiba-tiba mungkin pasti banyak mention ya kan gitu. Orang-orang nge-tag atau nge-mention atau gitu. Atau hati lo ngerasa ada sesuatu yang terbuka di sana gitu. Kalau di sana dengan situasi yang terjadi sekarang ini, yang situasi yang lagi terjadi pada saat saya di sana itu, alhamdulillah saya tidak melihatnya. Karena saya karena di sana kan pegang handphone tuh di cuaca 47, 45, 46, topnya saya di sholat Jumat nyampe 50 loh panasnya. Jadi handphone pun jadi panas kan. Jadi alhamdulillah deh kita nggak dikasih kesibukan di sosial media gitu. Jadi saya sempatnya aja ngupload. Paling kalau ada yang uploadan story ya itu pasti tim yang upload yang ini gitu. Karena saya memang dari Jakarta udah minta disibukkan dengan ibadah di sana gitu. Udah ibadah aja gitu. Ya terus nelpon sama anak ya ketika di hotel. Tapi ada Onyo permintaannya, ayah Onyo mau video call, ayah lagi di depan Ka'bah gitu. Iya, baru saya buka handphone gitu. Iya, ngikutin anak aja karena dia mau capture katanya ya saya ikutin gitu. Gitu. Jadi apa ya? Ya berjalan, bukan berarti melupakan yang semua yang sedang terjadi, bukan. Tapi saya cuman berusaha untuk memberikan space, waktu untuk Allah gitu. Saya udah percaya nih, udah cerita. Saya juga nggak mau memberikan ruang atau tempat untuk apa yang kita minta, ya biar Allah yang jawab gitu. Jadi kalau semuanya gue ribetin, gue urusin, nanti udahlah kata Allah, lu juga udah sibuk kok gitu. Gitu. Banyak yang ngetek gue juga akhirnya mau nggak mau jadi ke bawah-bawah ya, karena mohon maaf ya karena gue memang spontan bereaksi ya. Enggak gini, kalau gue pertama pada saat lo bereaksi itu gue tahu gitu, tapi sedikit diluruskan, gue shock juga gitu. Maksudnya ya mungkin karena gue kenapa cuma bisa melihat karena lu ada dalam bagian perjalanan ketika awal kan. Jadi menurut gue ya lu banyak tahu gitu. Yang paling bahaya ini kan yang nggak banyak tahu gitu. Iya kan gitu. Karena lu banyak tahu dari awal muasalnya gitu. Ya sekalian memperjelas yang gue tulis di threads waktu itu ya, bahwa emang Ruben yang menitipkan Wenda ke gue untuk gue manajerin dan di manage bareng-bareng dengan lu sebagai mentor bareng, kita bikin teamwork bareng gitu untuk karir Wenda gitu. Betul. Itu betul banget. Karena ketika Wenda harus keluar dari sebuah manajemen besar, ke siapa yang harus gue titipin kalau bukan ke nama orang besar dalam sebuah manajemen kan? Gitu. Itu aja. Pola pikir gue tuh di situ aja gitu. Jadi kalau gue mau titipkan yang ke lain juga banyak, tapi kan gue harus titipkan dia pernah ada di sebuah naungan manajemen besar, ya minimal Wenda juga gue masukkan di sebuah bawah naungan dengan manajemen besar dan nama orang besar dari sistem manajemen gitu. Itu sih tujuannya. Jadi gue nggak akan kepikiran, bahkan kita sama-sama brainstorm untuk nyari
coachnya ininya Iya, benar. gitu ya. Latihan vokal, Iya, seneng. dance segala macem. Oh iya. Ya nge-branding Betul. image gitu, maksudnya Karena- ya ditempelin sama lo kan, itu kan strategi bareng lah. Maksudnya gue melihat memang efisien, dan buktinya sejak waktu dulu nempel sama lo ya namanya jadi naik kan. Masya Allah ya, mudah-mudahan. Ya artinya Iya, insya Allah. begitu besarnya peranan lo dalam perjalanan karir seorang Sarwenda gitu. Itu yang nggak boleh dilupain Iya, orang-orang. Paranormal pun melihat bahwa persoalan hak asuh anak masih menjadi titik paling krusial dalam konflik yang terjadi antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Di tengah berbagai dinamika yang terus berkembang, ia menangkap adanya peluang yang disebut masih berpihak kepada Ruben dalam proses memperjuangkan hak asuh anak-anaknya. Menurutnya, ikatan emosional yang terjalin dengan anak-anak menjadi salah satu simbol yang terus muncul dalam pembacaan tersebut. Selain itu, ia pun juga menilai bahwa upaya perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak belum tentu langsung meredakan keadaan. Dalam pembacaannya, langkah tersebut justru berpotensi memunculkan dinamika baru apabila masing-masing masih mempertahankan sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Ya, tadi kita sudah lihat ya tentang kenapa Ruben ingin sangat ngotot untuk hak asuh anaknya ada bersama Ruben. Karena itu tadi, Ruben ingin pride-nya tetap naik, dan Ruben ingin anak-anaknya under kontrolnya Ruben. Dan seberapa besar sih peluang Ruben untuk memenangkan gugatan dan hak asuh anak? Semesta bicara. Seberapa besar peluangnya? 3 of Cup. Ini bisa kita pastikan ya. Kita lihat simbol dan tandanya aja di sini. Kemungkinan besar peluangnya sangat besar Ruben ini. Karena di sini anak-anaknya benar-benar menginginkan gitu. Anaknya sendiri yang menginginkan. Dan terlepas dari trigger atau masukan-masukan dari ibu atau apapun gitu, tapi anak-anaknya menginginkan itu. Ini ada simbol dan tanda adalah Three of Cup, di mana ada seorang ibu gitu ya, lebih tepatnya ibu ya, maksudnya menggandeng anak. Tapi ini kita mengartikan karena kartunya adalah tentang Ruben. Ini adalah kemungkinan besar Ruben akan memenangkan hak asuh anak ini. Dan apakah niat damai Sarwenda akan meredakan masalah atau menambah konflik baru? Semesta bicara. 3 of Pentacle, ya. Di sini ada kerja keras yang menghasilkan uang. Jadi intinya kemungkinan ini akan menambah konflik baru. Dan bisa kita pastikan bahwa niat Sarwenda ini akan menjadi hal yang berbanding terbalik. Ini akan menjadi satu masalah baru untuk konflik yang makin besar dengan Ruben sendiri. Dan mungkinkah Wenda dan Ruben akan berdamai demi anak-anak? Ini pasti yang ditunggu sama netizen. Semesta bicara. Kalau secara berdamai, kemungkinan iya. Berdamai ya, tapi tidak rujuk. Berdamai, iya. Ini kita lihat simbol dan tandanya ada dua anak kecil saling bercengkerama. Ini dua anak kecil ini ya menunjukkan sayang. Jadi bisa kita pastikan bahwa kemungkinan ya berdamai dengan Wenda demi anak-anak bisa terjadi. Conclusion dari permasalahan Ruben dan juga Wenda, terlepas dari perebutan hak asuh anak, kita akan lihat seperti apa akan ke depannya. Semesta bicara. Knight of Sword, ya. Jadi bisa kita pastikan bahwa semua mempunyai ego, semua mempunyai keinginan. Nah, gimana caranya harus meredam ego kita, dan juga gimana caranya kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Jadi terlepas dari keinginan kita untuk ingin merebut semua hak asuh anak, ya mungkin ada baiknya mungkin ya. Di sini kita lihat bahwa kita bisa satu kartu lagi deh. Semesta bicara. Nah, 3 of Sword. Ada baiknya ini bukan diperebutkan, tapi lebih tepatnya adalah dimediasikan. Bahwa anak juga butuh sosok ibu, anak butuh sosok ayah gitu. Kenapa tidak dibikin lebih dinamis lah gitu tentang hak asuh anak ini. Tapi kan nggak harus semuanya dimilikin gitu, dalam arti semua harus under kontrol kita. Ini kan bisa kita bagi juga dengan bukan jatah, lebih tepatnya kita menjadwalkan untuk ibu, menjadwalkan untuk ayahnya juga. Jadi lebih ke mediasi yang lebih baik untuk Wenda dan juga Ruben Onsu. Semesta bicara. Dalam penuturannya,
Ruben Onsu kembali mengungkap sejumlah pengalaman yang menurutnya selama ini hanya diketahui oleh orang-orang terdekatnya. Di tengah berbagai perbincangan yang masih berkembang di ruang publik, Ruben mengaku cukup terkejut ketika sebuah ucapan yang sebelumnya hanya terjadi dalam lingkup pribadi akhirnya menjadi konsumsi masyarakat luas. Menurutnya, peristiwa tersebut bukanlah sesuatu yang benar-benar baru, namun dampaknya menjadi jauh lebih besar ketika muncul di hadapan publik. Ruben juga menjelaskan bahwa ucapan tersebut disebut telah beberapa kali diterimanya, bahkan ketika anak-anak berada di sekitarnya. Meski demikian, ia mengaku selama ini memilih untuk menahan diri dan tidak memberikan respons yang berlebihan demi menjaga keadaan tetap kondusif. Saksi. Kalau ditanyain kayak gitu tuh gue tuh sama sekali iya ya, oh iya ya gitu. Jadi gue nggak ke arah sana gitu. Secara pola pikir tuh gue nggak ke sana, walaupun banyak orang dia nggak hanya itu doang gitu. Ada lagi yang lain-lain gitu. Cuman kalau gue cuma gini dong, karena gue tidak ada maksud ke sana, ya menurut gue kalau lo suaminya jadi Pak RT, ya istrinya jadi Bu RT, gitu. Tapi kan diimbangi, gitu. Tujuannya bisa mengimbangi, itu doang gitu. Ya tapi Masya Allah kalau itu menjadi penilaian orang lain kan bukan dari kacamata gue gitu, gitu. Dan proses berprosesnya itu ya kita bisa melewati gitu sebenarnya saat itu. Ben, gue minta maaf sebelumnya nih kalau pertanyaannya agak tajam ya, karena memang ini udah menjadi fakta di media dan di mana-mana. Iya, iya. Itu kan ada video-video beredar lo dibilang cong. Maaf banget. Sama mantan lo, sama Wenda gitu. Dan itu kan impactnya, orang bereaksi bukan mau ikut campur, tapi orang tahu tuh impactnya pasti kemana-mana, termasuk ke psikologi, psikisnya anak-anak. Dan gue juga bilang bahwa kenapa gue mau berstatement atau orang-orang komentar, karena ini udah di ranah publik gitu. Ada cuplikan-cuplikan video dari Wenda yang statement-statementnya itu memang tidak pantas gitu. Kan gue juga nulis di akun gue bahwa seorang public figure, artis itu juga punya tanggung jawab untuk menjaga attitude lah gitu. Nah itu kan attitude yang perilaku yang nggak pantas lah gitu. Artinya yang dikritisi oleh banyak orang, bukan cuman oleh siapapun gitu. Orang bukan cuman kita, orang banyak mengkritisi itu gitu. Nah, gimana sih, boleh tahu nggak sih apa yang lo rasain atau reaksi lo ketika lo tahu ini? Kalau lo tanya gue ya, gue shock sih sebenarnya gitu. Cuman kalau lo ya shock karena ini di publik kan gitu. Karena di belakang itu ya sering juga dia ngatain gue gitu, sering. Bahkan di depan anak gue juga pernah. Oh ya? Iya, jadi gue cuman aduh, harusnya udah biar itu menjadi pribadi aja gitu. Kalau lo menganggap gue seperti itu gitu, tapi lo kenapa lo lakukan hal itu gitu? Itu doang sih gitu. Jadi depan anak gue pernah kok, depan Thalia pernah gitu dia juga. Tapi ya gue udah nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Gue hanya bisa bilang ya udah, oh ya udah. Jadi gue harga diri gue di depan anak gue juga udah nggak ngerti lagi deh sebenarnya mah. Oh, gitu. Tapi gue bisa apa? Ya itu mungkin udah saatnya akhirnya dia ngeluarin ucapannya di publik, ya itu saatnya dia mungkin kepleset dia akhirnya ya Allah bukakan semuanya aja gitu. Gitu gue mau ngomong apa? Oh gitu. Pernah juga waktu dia telepon waktu itu ada bermasalah tentang rumah, terus gue ngomong apa gitu, terus akhirnya dia marah banget ya. Thalia tau nggak kalau ayah itu bawa gitu. Dan gue cuman diam dan tutup telepon. Pada saat itu gue cuman gini, ya Allah. Tapi gue tetap semangat gitu, ngantar anak gue sekolah. Gue tetap ini, walaupun gue nggak tahu lagi deh harga diri gue di mata anak gue tuh kayak apa. Gitu. Jadi ya. Oh jadi bukan hal yang baru ya maksudnya? Bukan hal yang baru, itu udah buat gue udah biasa dia ucap gitu. Di chat juga gue kasih tahu tentang ini loh, tentang gini loh, katanya gue nggak usah ikut campur urusan dia. Bukan campur, kalau tentang urusan anak gue ya tetap urusan gue juga. Gitu. Itu doang sih sebenarnya. Yang gue pikir setelah bercerai, gue pikir akan lebih lembut kitanya komunikasi.
ternyata makin jadi gitu. Jadi ya Allah alam, gue cuman bilang apa ya, akhirnya jadi apa ya, terbuka ya, maksudnya setelah kejadian-kejadian jadi orang banyak ngegali-gali ya masa lalu dan kemana-mana jadinya gitu. Oh ya, makanya yang melebar kemana-mana kan sering banget gitu, ibaratnya percakapannya dalam sebuah video live gitu ya, itu sering banget itu mengucapkan, tenang nih, rahasianya 1, 2, 3 ada gitu ya. Gue cerita gitu, dipancing sama si laki-laki itu kan gitu. Harusnya sekelilingnya tidak boleh memancing. Iya dong. Bener. Lo yang bener, partner lo kalau dalam keadaan bukan dipanasin demi sebuah viewer, demi semua jumlah penonton, bukan. Tapi redam, cari pembicaraan lain. Begitu. Kalau ini live-nya zolim. Dan nggak gitu. sekali, 2 kali lagi ada beberapa banyak konten yang nggak pantas lah gitu. Banyak. Jadi si laki-laki ini selalu nganggap dirinya gentle banget gitu. Udah, lo mau ngatain gue cong, lo mau ngatain gue ini, intinya lo makan dari uang bencong kan. Dalam penuturannya, Ruben Onsu kembali menegaskan bahwa perjuangannya untuk tetap hadir di kehidupan anak-anak bukan didasari oleh keinginan untuk memperpanjang konflik, melainkan karena rasa tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Di tengah berbagai polemik yang masih menjadi perhatian publik, Ruben mengaku selama ini lebih banyak memilih untuk diam dan tidak membuka persoalan rumah tangganya ke hadapan masyarakat. Menurutnya, keputusan tersebut diambil karena ia tidak ingin anak-anak ikut merasakan dampak yang lebih besar dari konflik yang sedang terjadi. Selain itu, Ruben juga mengungkap kronologi awal proses perceraiannya dengan Sarwendah. Ia menjelaskan bahwa keputusan untuk mengakhiri rumah tangga disebut merupakan hasil kesepakatan bersama, termasuk pembahasan mengenai pihak yang akan mengajukan proses perceraian secara resmi. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai informasi yang beredar di masyarakat justru memunculkan penilaian yang berbeda dari kenyataan yang ia pahami. Gimana? Iya. Lu mau ada kayak gimana ya? Iya. Jadi maksud gue gini. Yang disebut dengan laki itu ya tanggung jawab ya kan. Itu kan banyak yang orang ngomong kan soal. Gue ikutan tentang hal itu. Gue nggak ikutan tentang hal itu. Tapi gue cuman bilang, kan gue ini ayah untuk anak gue gitu. Jangan ditutup. Kalau lu sportif ke gue, lu asik ke gue, nanti gue yang akan minta anak gue untuk bisa ikut sama mereka. Fair, seru, kita bisa jadi keluarga yang fun, yang seru. Ya, yang ini gue selalu melakukan hal itu karena buat gue gini, gue udah banyak diem juga loh. Jadi baik di antara. Gue potong. Lu banyak diem juga tuh, gue saksinya. Lu selama ini nggak pernah cerita sama teman-teman dekat dan orang ini tentang masalah lu sama mantan lu dengan anak-anak. Makanya gue juga kaget, kita semua teman-teman lu juga banyak yang kaget ketika lu akhirnya bersuara di sosial media karena lu merasa ini udah mengganggu ke psikologi anak-anak gitu. Iya, jadi ke psikologi anak-anak itu udah gue pikirkan gitu. Makanya mental gue dan perasaan gue aja nggak gue pikirin. Tapi gue tetap berusaha aja seolah-olah ya baik-baik aja gitu. Bahkan kan, wah lo yang ceraiin bini lo. Tunggu. Jadi gini ceritanya. Ini di lo gue cerita. Perbedaan kita sudah semakin matang dan akhirnya kami berdua baik-baik. Siapa yang mau daftar? Ya udah aku aja. Maksudnya gue gitu. Ya udah gue aja. Oke. Nggak lama. Setelah kita sepakat, keluarlah berita. Beliau konsultasi ke pengadilan agama kan? Iya nggak? Terus beliau nanya, lo ini kok keluar? Loh kok ini keluar? Mungkin pengacara lo yang konsultasi ke sana duluan. Iya kan? Gue belum apa-apa. Tapi sudah niat mau mendaftarkan karena kesepakatan. Bahkan dulunya, ibaratnya kita udah oke gini, nanti gini. Kita udah kita sepakat.
Akhirnya udahlah, udah mantep nih, udah berita yang lagi rame ini kan dia yang mendaftarkan. Padahal kan enggak, ternyata dia konsultasi. Malah saya bilang ke dia, loh ini jadi siapa nih yang mau ngelapor? Yaudah kamu aja, yaudah aku aja, masih baik aja. Jadi orang bilang, Ruben yang menceritakan, iya, berdasarkan kesepakatan siapa yang mau mendaftar. Bahkan saya duluan, yang saya udah bilang yaudah saya aja. Nggak tahu siapa yang nyelonong ke pengadilan duluan nanya. Ada kan beritanya? Iya nggak sih? Ya. Ada kan beritanya tuh? Gitu. Sebelum saya daftarin dia, kan ada duluan berita itu keluar. Dari pihak siapa? Akhirnya saya bilang udah. Dah, tuh. Selesai kan? Dah. Akhirnya saya daftar, wah lu yang ceraiin bini lo. Nggak ada. Ini baru ini gue ngomong. Baru ini gue ngomong. Tapi makin kayaknya makin ambil posisi orang nih, si tersakiti si ini. Kok saya nontonin lama lagi nih? Loh. Kok kita jadi malah tambah nggak kompak ini? Gitu. Jadi bingung juga gue. Malah makin buruk ya, Pak, hubungannya makin nggak harmonis ya? Iya, dan terus dia karena akhirnya makin masuk gitu. Jadi kayak sindir-sindiran gitu. Iya, nyindir-nyindiran, terus merasa paling hebat gitu. Jadi gue cuman, oh iya, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Demikianlah pembahasan kita mengenai ramalan tersebut. Apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah memang ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti di masa depan? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian. Terima kasih telah menyaksikan Ramal Nia. Sampai jumpa di video berikutnya.